Jumlah penderita diare dan demam berdarah terus meningkat. Jakarta Utara dinyatakan sebagai KLB diare. Beras Bulog untuk operasi pasar ternyata diselewengkan. Beras Bulog diganti kemasan dan dijual dengan harga biasa. Halo pemirsa, dua laporan tadi akan hadir bersama rangkaian berita lain dari berbagai penjuru tanah air. Saya Putra Nababan, pemirsa inilah Seputar Indonesia. RSUD Koja Jakarta Utara kewalahan menangani pasien diare yang terus berdatangan. Hingga kini jumlah pasien diare yang ditangani di rumah sakit ini yang telah mencapai 536 orang. Dirut RSUD Koja mengakui ini adalah jumlah pasien diare terbanyak yang pernah ditangani rumah sakit ini. Hanya sehari setelah dibangun 3 tenda darurat yang didirikan di depan UGD RSUD Koja Jakarta Utara dipadati pasien diare. 18 velvet atau tempat tidur lipat di setiap tenda tidak cukup menampung pasien diare yang terus berdatangan. Aula seluas 400 meter persegi ini juga penuh pasien balita diare. 104 velvet di aula ini juga tidak cukup menampung pasien. Selasar dan beberapa ruang tunggu terpaksa juga dijadikan ruang perawatan darurat. Hingga Rabu siang, jumlah pasien diare yang masih dirawat mencapai 293 orang atau meningkat dibandingkan hari Selasa 285 orang. Pasien terbanyak adalah anak-anak dan balita yang mencapai 255 orang. Dalam 3 hari terakhir, jumlah pasien diare yang dirawat mencapai 536 orang. Tercatat 6 pasien diare yang meninggal dunia. 4 diantaranya balita, seorang anak 6 tahun, dan seorang dewasa. Wakil Direktur RSUD Koja, Dr. Caroline mengaku kewalahan menangani membludaknya pasien ini. Tentunya terjadi untuk overload daripada untuk pelayanan kami, sehingga kami kekurangan tenaga paramedis dan tenaga dokter untuk saat sekarang ini, dan juga logistik ya yang sangat kami butuhkan. Wakadinas Kesehatan DKI Jakarta, Salimar Salim, akan memperbantukan 80 tenaga perawat dan 16 dokter di rumah sakit ini. Lady Simarmata dan Rusam Harap melaporkan. Pemirsa, meskipun jumlah pasien diare di Jakarta Utara begitu membludak, Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan status kejadian luar biasa atau KLB belum ditetapkan di wilayah Jakarta Utara maupun wilayah Jakarta lainnya. Menurut Wakil Gubernur, hanya Gubernur yang berhak menetapkan status KLB setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Namun jika akhirnya ditetapkan sebagai KLB, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dana 5,2 miliar rupiah untuk menangani pasien diare. Pemprov DKI telah menginstruksikan 17 RSUD dan 80 rumah sakit lainnya untuk membebaskan biaya perawatan pasien korban banjir yang membawa surat pengantar RT atau kepala posko pengungsian jika masih mengungsi. Mereka sampai bayi-bayinya atau anak-anaknya terkena diare, antara lain air kotor. Oh, udah parah bang. Jadi ini memang yang sudah kita antisipasi, penyuluhan akan sudah saya minta untuk ditingkatkan, sedang dilakukan itu terus-menerus. Tapi memang tentu ada saja yang karena keterbatasan akhirnya tidak atau kurang memperhatikan himbauan kita ini. Sementara itu, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan P2PL Depkes, Nyoman Kandun, mengakui bahwa wilayah Jakarta Utara masuk dalam kategori kejadian luar biasa untuk penyakit diare, karena jumlah penderita meningkat 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk beberapa tempat, kalau kita per definisi tentunya ada peningkatan 2 kali lebih dibandingkan dengan periode yang sama. Di beberapa tempat seperti Jakarta Utara sudah terjadi kejadian luar biasa. Dan pemirsa, status KLB atau bukan, pasien diare terus membanjiri RSUD Kota Koja, Jakarta Utara hingga sore ini. Segera kita bergabung dengan Gustaf Aulia yang memantau kondisi di sana. Dan Gustaf, apakah benar begitu membludaknya pasien muntaber di rumah sakit ini hingga pasien terpaksa dirawat di tenda darurat yang baru dibangun kemarin? Betul Putra, memang seperti Anda lihat bahwa di sekeliling saya ini adalah tenda darurat yang baru saja dibuat kemarin. Dan ini merupakan salah satu dari 3 tenda yang ada, dan semua pasien yang berada di tenda ini
terpaksa disimpan di sini karena memang ruang rawat sudah tidak bisa lagi menampung jumlah pasien. Sedangkan aula utama yang sudah dibuka untuk menampung para pasien diare dan kemudian ditempatkan velbet yang banyaknya ratusan di sana juga sudah tidak mampu lagi untuk menampung jumlah pasien diare yang terus-menerus berdatangan ke instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara ini. Dan memang di tenda ini maupun juga di aula utama itu kebanyakan dari mereka adalah anak-anak. Saat ini data yang kami terima di Rumah Sakit Koja tercatat 293 penderita diare dan 255 diantaranya merupakan anak-anak dan 38 diantaranya dewasa. Dan ini menunjukkan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap penyakit diare yang secara tidak langsung merupakan dampak juga dari banjir yang terjadi pekan lalu. Dan mereka awalnya mengeluh muntah-muntah dan juga buang air besar yang cair, dan kebanyakan dari mereka juga demam-demam, Putra. Baik Gustaf, mungkin ada baiknya juga Anda menjelaskan kepada pemirsa langkah-langkah apa yang paling penting untuk menyelamatkan anak-anak ini. Ya Putra, memang penyakit diare ini sangat terkait dengan kondisi lingkungan di tempat tinggal dan diharuskan kepada seluruh warga terutama yang menjadi korban banjir maupun yang tidak menjadi korban banjir dan namun bisa saja terkena diare, disarankan untuk bila sudah mulai ada gejala seperti muntah-muntah, buang air besar yang cair, dan kemudian juga kadang-kadang disertai demam, diharuskan untuk segera memberikan oralit dan juga kemudian minum banyak air putih, dan juga sebaiknya untuk makan makanan yang mudah untuk dicerna. Dan bila kondisi sudah memburuk, disarankan untuk segera membawa ke dokter, karena dari yang kami pantau di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara ini, kebanyakan dari pasien yang datang mereka sudah datang dalam keadaan yang memburuk sudah berhari-hari, Putra. Kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu ibu yang anaknya juga menderita diare dan kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ibu namanya siapa? Asta. Ibu anaknya namanya siapa? Kevin. Berapa bulan ini? 9 bulan sekarang. Ibu awalnya Kevin ini bagaimana di tempat tinggal Ibu? Ya, awalnya dia sakit karena banjir. Masih surut itu airnya, baru anak saya mencret. Sesudah mencret baru dia muntah-muntah lagi. Ada demam juga Ibu? Iya. Demam juga ya? Iya. Kemudian Ibu langsung bawa ke sini? Belum. Masih di rumah. Berapa hari Ibu sampai membawa ke rumah sakit? Si Kevin udah ada 4 hari di rumah. Berapa hari? Baru tadi pagi datang ke sini. Kenapa Ibu begitu terlambat datang ke rumah sakit? Ya. Ya, karena memang berhubung begitu, karena biaya nggak ada, kita takut. Ibu belum tahu bahwa diare digratiskan oleh pemerintah? Iya. Udah tahu sih, cuma kan namanya Ragu ya, Bu ya? ragu, ya. Saya ingin tanya mengenai kondisi lingkungan di tempat tinggal Ibu, bagaimana sebetulnya? Ibu tinggal di mana? Di Tanah Merah. Tanah Merah. Pelumpang ya, Bu ya? Kondisinya seperti apa? Iya, ya seperti, iya gitu. Ada saluran air misalnya yang melintas? Nggak ada, cuma emang agak kotor. Ada got? Oh, ada got ya, Bu ya? Iya. Kondisi gotnya seperti apa, Ibu? Kotor atau mungkin Ya kotor semua di situ. maksudnya semua di situ dipakai untuk keperluan lain juga? Kadang dipakai, soalnya kan air kan sekarang susah. Kadang dipakai, Dipakai untuk apa, Ibu? cuci baju. Cuci tempat makan juga, bekas minum? Ya kadang. Ya. Memang Putra terlihat bahwa tergambar bahwa memang kondisi lingkungan yang kotor sangat mempengaruhi terhadap kerentanan anak-anak maupun orang dewasa untuk terkena penyakit diare, dan dihimbau kepada seluruh warga untuk menjaga kondisi lingkungannya agar penyakit diare ini tidak terus bertambah dan bisa segera dihentikan. Demikian Putra. Baik, Gustaf Aulia, terima kasih dan selamat bertugas kembali bagi Anda. Dan pemirsa, kami kembali mengingatkan Anda untuk mengantisipasi bahaya diare sejak dini. Diare terutama pada balita dapat berakhir kematian jika tidak segera diantisipasi.
Waspada jika anak Anda mengalami buang air besar lebih sering dan cair hingga lebih dari 4 kali sehari. Gejala diare ini seringkali disertai muntah, demam, serta penurunan nafsu makan. Diare tidak hanya disebabkan oleh bakteri ataupun virus, namun juga bisa diakibatkan alergi terhadap makanan atau obat tertentu, atau infeksi yang menyertai penyakit lain seperti campak. Segera berikan Oralit dan minuman lebih banyak dari biasanya serta hindari berbagai penyebab diare seperti pemakaian botol susu yang tidak steril, sumber air yang tercemar, serta makanan yang dihinggapi lalat. Pemirsa, Departemen Kesehatan kemarin menyatakan langkah 3M untuk memerangi demam berdarah telah gagal. Benarkah demikian? Penelusuran RCTI hari ini setidaknya menunjukkan langkah menguras bak mandi, menutup lubang, dan menguburkan benda yang bisa digenangi umumnya memang baru teringat bila korban sudah berjatuhan. Pakai nomor rumah dan kontrak. Oh gitu. Ini siapa? Ya, Pak Lihat sekarang lagi berantakan. Sudah 3 hari, Wuri tergolek di atas velvet. Anak 12 tahun ini adalah satu dari 65 orang pasien DBD yang dirawat di RSUD Budi Asih, Jakarta Timur. Rumah Wuri merupakan salah satu rumah yang terendam banjir 2 pekan lalu. Terus udah sampai di rumah, maklum aja habis kebanjiran ya kan, pada lembab-lembab semua. Udah kering, besoknya datang banjir lagi. Sampai 4 kali. Keluarga Wuri tinggal di sebuah gang sempit di kawasan Tegal Parang, Jakarta Selatan. Jemuran pakaian dan perabotan tergantung. Tumpukan pasir pembuat tanggul serta barang-barangnya rusak akibat banjir teronggok di sepanjang gang. Sementara suasana rumah kontrakan keluarga Wuri sangat gelap. Masih tercium lembab bekas banjir yang menggenangi wilayah ini setinggi 1 meter. Tepat di sebelah rumah Marianis, tinggal pasangan Lee dan Rina bersama 7 orang anaknya. Salah seorang anaknya, Noval, 9 tahun, baru saja keluar dari RSUD Budi Asih setelah dirawat akibat DBD. Tumpukan pakaian di dalam ember, ditambah dengan berbagai barang rongsokan yang memungkinkan air bersih tergenang, merupakan tempat ideal bagi kembang biak jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti, penyebab utama demam berdarah. Dengan kondisi seperti ini, tidak heran jika sebagian warga Tegal Parang, termasuk Wuri dan Noval, menjadi pasien demam berdarah. Setelah mengetahui sedikitnya 4 orang di wilayah ini terkena DBD, Rabu pagi dilakukan fogging. Sayangnya pengasapan ini bukanlah tindakan pencegahan, melainkan langkah lanjutan setelah jatuh korban. Ketua RT 04 RW 05 Sulaiman menyayangkan pula kurangnya peran serta warga dalam membersihkan lingkungan. Sini pakai pengeras suara dari masjid apa itu kadang kurang perhatian juga dari warga. Ada jumat bersih apa kurang perhatian. Langkah 3M yakni menguras, menutup, dan mengubur sebenarnya adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah mampirnya penyakit DBD. Namun terkadang langkah sederhana ini sering terabaikan dan baru teringat setelah korban berjatuhan. Tak seorang pun ingin sakit, termasuk tak seorang pun ingin terkena DBD. Kita harus senantiasa menjaga kesehatan diri kita dan kesehatan lingkungan kita. Iwan Haredi dan Sabta Darmahadi melaporkan. Pemirsa, tahukah Anda kalau beras Bulog bantuan pemerintah ternyata dimasukkan dalam karung beras berharga mahal? Kami akan kembali dengan laporan investigasinya sesaat lagi. Pemirsa, untuk membantu masyarakat agar dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau, pemerintah selama ini melakukan operasi pasar murni dengan menjual langsung cadangan beras Bulog yang harganya sebesar Rp3.700 per kilogram. Namun ternyata dalam penyalurannya ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan dengan mengganti karung berlabel Bulog dengan karung biasa dan menjualnya dengan harga pasaran yang lebih tinggi. Berikut laporan investigasi reporter Hendy Susanto dan juru kamera Ferry Insan mengenai kecurangan ini. Truk ini sedang menurunkan sekitar 6 ton beras Bulog operasi pasar murni yang akan diecerkan sebuah kios pedagang di Pasar Perumnas, Klender. Belum selesai seluruh beras diturunkan, masyarakat pun langsung menyerbu beras yang dijual dengan harga Rp3.700 per kilogram ini. Pedagang ini pun mengeluarkan beras berlabel Bulog dan melayani pembeli eceran dengan jumlah pembelian 5-20 kilogram.
Namun tidak semua beras yang diturunkan dari truk sebanyak 6 ton dikeluarkan dari karung berlabel Bulog. Sebagian ditumpuk masih dengan label Bulog. Di sisi kiri pintu depan kios ada sekitar 10 karung beras yang tidak berlabel Bulog. Di samping tumpukan beras non-Bulog ada juga mesin penjahit karung dan plastik kosong berlabel beras Ramos dan lain-lain. RCTI pun menemukan adanya praktek penggantian kemasan dari karung berlabel Bulog ke karung berlabel non-Bulog. Dari sini, penjual menjual beras Bulog dengan harga lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan Bulog, yakni Rp3.700 per kilogram menjadi antara Rp4.500 hingga Rp6.000 per kilogram. Kami mencoba menjadi pembeli dan bermaksud membeli sebanyak 3 karung berisi masing-masing 100 kg. Dalam peraturan Bulog, pembeli dibatasi hanya diperbolehkan membeli antara 5 sampai 20 kg. Namun dalam percakapan ini, pedagang yang mempunyai 3 kios di Pasar Perumnas Klender ini berjanji memberikan 3 karung yang diambil dari masing-masing kiosnya. Ada 3 toko, 3 jadi 9 karung dapat. Jadi toko itu 3 karung, apa yang satu, siapa satu gitu. Ke toko pending semua. Wah, belinya di toko, orang ke mobil. Mobil cuma ngantar, dia ngelempar ke toko. Modus ini dianjurkannya karena ia tidak bisa menjual sekaligus 3 karung dari satu toko. Pemilik toko juga menganjurkan agar kami datang keesokan harinya. Malam harinya sekitar pukul 12 malam, toko ini kembali mendapat dropping sekitar 18 ton beras Bulog untuk satu kios. Padahal jatah setiap kios seharusnya hanya 6 ton. Pada Senin siang ketika kios ini kembali kami datangi, tumpukan beras Bulog sudah berganti pembungkusnya. Di balik tumpukan ini ada 3 pekerja yang tengah memasukkan beras Bulog ke dalam karung yang bukan berlabel Bulog dan kemudian menjahitnya. Dan ini adalah tumpukan beras yang semula berlabel Bulog sudah berubah menjadi beras dengan label atau merek yang umum di pasaran. Jadi jangan heran bila suatu saat Anda menemukan beras yang Anda beli dengan harga pasaran adalah beras Bulog. Hendy Susanto dan Ferry Insan melaporkan. Pemirsa, PP 37 terus mengundang kontroversi. Kalangan mahasiswa mengecam, namun anggota DPRD yang sudah menerima rapelan tetap menolak mengembalikan uang yang sudah diterima. Kami akan segera kembali. Pemirsa, tindakan sejumlah anggota DPRD yang menolak revisi PP 37 tahun 2006 menuai kecaman dari kalangan mahasiswa dan pakar hukum. Namun di sejumlah kalangan anggota DPRD, revisi PP 37 yang mengharuskan mereka mengembalikan rapelan dan tunjangan tidak jelas aturan hukumnya. Aksi penggalangan dana ini digelar mahasiswa di Solo Rabu pagi untuk diberikan kepada para anggota DPRD Kota Solo yang menolak revisi PP 37 tahun 2006. Para mahasiswa mengaku merasa kasihan kepada para anggota DPRD Kota Solo yang tidak mempunyai rasa empati terhadap rakyat yang tengah menderita, dengan tetap bersikeras meminta dana rapelan dan tunjangan. Namun perwakilan DPRD tidak mau menerima pemberian dana yang digalang masa pengunjuk rasa. Tapi ini saya kembalikan ke rakyat untuk membantu rakyat. Kepentingan rakyat lebih membutuhkan. Kemarin minta, sekarang kalah. Kemarin minta, sekarang ditolak. Sikap anggota DPRD yang menolak revisi PP 37 di mata Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, Denny Indrayana, semakin memperlihatkan borok anggota DPRD kepada rakyat. Atas tuntutan anggota DPRD tersebut, Denny Indrayana berharap agar pemerintah bersikap tegas, segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang mencabut PP 37. Korupsi yang berlindung di balik kebijakan, dan itu kalau kita merevisi berarti kita berkompromi dengan korupsi. Pemerintah lebih baik mencabut, dan dalam aturan pencabutan PP-nya itu mengatur juga mekanisme pengambilan dana rapel yang sudah keluar. Saya pikir mekanismenya ini tidak perlu dibikin terlalu rumit. Saya menghargai teman-teman DPRD yang telah mengembalikan dana rapelan bahkan tanpa ada peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pun. Ini lebih banyak juga DPRD yang belum menerima rapelan. Di lain pihak, Ketua Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia, Ade Supriyatna menilai revisi atas PP 37 hingga kini belum ada aturan hukumnya.
Demikian pula pengembalian dana rapelan tunjangan komunikasi, insentif, dan operasional yang juga belum jelas aturannya. Ini ya, anggota dewan mengambil, itu dasarnya taat ajas hukum. Anggota dewan tidak boleh menerima pada tahun 2005, taat ajas hukum. Nah sekarang anggota dewan harus mengembalikan, harus ada juga aturan hukum. Ade menambahkan, harus ada solusi yang tepat untuk pengembalian dana rapelan karena berkaitan dengan prestasi anggota dewan. Tim Liputan RCTI melaporkan. Hari kasih sayang tidak harus diwarnai dengan bunga dan permen coklat. Saling mengasihi antar sesama merupakan makna kasih sayang yang sesungguhnya. Kami akan kembali, tetaplah bersama Seputar Indonesia. Dunia merayakan Hari Kasih Sayang yang dikenal dengan Valentine's Day. Bencana yang datang bertubi-tubi di Indonesia merupakan momen yang tepat untuk merayakan makna kasih sayang yang sesungguhnya. Indonesia tanah air beza, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindungi hari tua sampai akhir waktu. Mata menutup mata. Usai sudah Seputar Indonesia hari ini, saya Putra Nababan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.